Halo Gadgeters. Ya. Di tangan temen gue nih sekarang lagi ada sebuah handphone yang paling mahal di tahun 2020 ini. Samsung Galaxy Fold 2 Z. Gimana sih namanya? Galaxy Z Fold 2. Ntar, gue liat boxnya dulu. Yo men, Galaxy Z Fold 2. Z Fold, Z Fold 2. Ya. Ini juga rada-rada membingungkan. Yang gue nggak ngerti adalah kenapa nggak simply namainnya Samsung Galaxy Fold 2. Kami perlu ngomong dulu nih di depan video. Gini, kalian yang udah follow Instagram kami, Twitter, dan juga udah nonton beberapa video kami, pasti kalian tahu bahwa memang kita lagi pre-order Fold 2 ini. Kita ngomongnya Fold 2 aja ya. Kita lagi pre-order Fold 2 ini secara resmi, barang resminya di Indonesia. Baru akan di-deliver nanti 15 Oktober. Nah kalau unit yang ini, kami dipinjemin sama Samsung supaya bisa icip-icip duluan dan sharing ke kalian seperti apa sih rasanya make Galaxy Fold 2. Kalau yang udah pernah nonton YouTube kita, seri handphone lipat pasti tahu kalau dia itu tidak pro banget sama handphone lipat, sedangkan gue suka banget dan siap untuk menghadapi tantangan yang ada bersamanya gitu kan. Jadi pas kemarin kita decide untuk beli Fold 2 ini, pas kita PO, gue udah berencana gue nggak mau nyoba terlalu lama. Karena mungkin kalian udah tau lah di video terakhir yang Z Flip, gue main pakai game bentar, gue pakai normal karena kuku gue, bukan kuku sih, apa? Kulit gue tuh suka ngelupas, jadi ada bercak-bercak tuh itulah, nggak apa namanya, codet-codet yang nggak tahu dari mana gitu kan. Akhirnya gue pikir, udahlah ntar pokoknya abis beli lo aja yang pegang. Tapi dikirimin ternyata dikirimin buat nyoba. Jadi akhirnya gue kemarin nyoba cukup lama dan lebih leluasa. Karena bukan punya kita, punya orang. Di video kali ini tuh kami cuma pengen membahas experience-nya memakai Samsung Galaxy Z Fold 2 ini. Coba men, ceritain dulu dari desain apa, menurut lo gimana? Menurut gue ini dari segi desain jomplang banget sama Fold 1. Fold 1 tuh berasa kayak diburu-buru, dikejar-kejar supaya jadi brand ternama pertama yang jual handphone foldable. Pertama kali gue megang tuh gue lebih pede. Yang kayak seperti gue bilang, yang sebelum-sebelumnya ya gue merasa takut-takut. Begitu gue pegang ini gue merasa lebih pede bahwa ya ini nggak bakalan rusak di tangan gue. Lebih firm, habis itu lebih solid, ya kan? Berasa nggak ringkih lah. Terutama layarnya coy. Depan sama belakang itu tuh, depan sama dalam, ya itu totally usable banget dan enak banget. Nggak cuman kayak dalamnya tuh dulu ada notch yang dipaksa gitu kan. Terus di depannya juga kecil banget layarnya. Yang ujung-ujungnya nggak pernah kita pakai juga kan layar depannya gitu. Kalau ini dikit-dikit harus buka. Kalau ini gini, experience gue tuh terhadap layar depannya bener-bener gue akan pakai itu terus sampai gue memang merasa butuh untuk ngebuka. Jadi untuk ngebales WhatsApp singkat, untuk ngebaca sesuatu yang mungkin sebentar-sebentar gue lagi jalan kaki misalnya, gue nggak perlu buka ribet begitu. Gue cukup lihat layar depan dan itu sudah lebih dari, it does the job ya? Iya, sudah lebih dari cukup. Dan ketika gue udah settle di satu tempat, misalnya gue udah di rumah, tinggal deh dibuka dan super duper lega layarnya seperti proper tablet. Dengan interupsi yang juga minimal, cuman hole punch kecil di atas. Terus dipakai buat split screen juga masih asik. Satu hal yang perlu kalian ketahui lagi ya, secara estetika pun, lihat aja deh dari mau itu layar depan, bodi belakang, layar dalam, itu tuh benar-benar dipikirkan secara estetikanya. Nggak cuman itu, ini gue ngeliat secara fisik bentuknya tuh lebih boxy, lebih keren. Ya kita berdua kan suka sama yang boxy-boxy, ya kan? Terus kalau masih inget di Fold 1, fingerprintnya tuh nyebelin banget kan, kepisah men. Kalau yang ini, sensor sidik jarinya itu nyatu sama power button. Lebih mudah, lebih convenient buat kita makainya. Kalau di Fold 1, gue merasa dalam keadaan tertutup tuh kayak dua buah handphone yang ditumpuk aja jadi satu. Sementara kalau di Fold 2 ini nggak demikian. Berasanya tuh kayak sebuah kesatuan. Dipegang aja tuh gimana ya? Ya firm banget gitu loh, solid. Yang dia bilang solid itu bukan cuman rasa keseluruhannya doang, tapi engsel atau hinge itu penting banget buat handphone foldable. Ini betul-betul berasa lebih firm dan di tiap titiknya tuh bisa ngunci. Gue nggak takut gitu mau buka tutup, berasa yang mau di berapa kali buka tutup juga kuat aja. Walaupun memang masih ada
selah-selah ya. Tapi kalau kita bisa lihat nih, selah di engsel dan selah antar kedua layarnya itu ya lebih kecil, lebih minimal, lebih kecil kemungkinan debu atau debris lain bisa masuk. Dan lagi yang gue notice, ini di bezel bagian dalamnya tuh kayak ada bantalan, men. Jadi ketika ditutup berasa lebih safe aja, berasa lebih soft aja tutupannya. Jadi nggak plak gitu ya, tapi dep. Nah, soal solid-solidan paling penting buat gue adalah soal screen dalamnya. Ya, berhubung ini cuman unit pinjaman, ya kan? Jadi gue lebih leluasa, gue lebih santai, makanya gue pakai ini main game. Nggak ada beban ya? Nggak ada beban. Gue pakai main game, total gue main CODM itu 1 jam. Main Mobile Legends sempet juga, sekitar setengah jam. Main PUBG 1,5 jam, kira-kira total pokoknya sekitar 3 jam lah. Gimana? Coba Mas Kumar, ada nggak baret-baret yang kayak di Z Flip waktu itu? Ya seperti yang kalian bisa lihat, di sini gue sama sekali tidak menemukan jejak seperti yang ada di Z Flip yang seolah-olah kena kuku ya. Ini sih masih flat-flat aja. Padahal gue main jauh lebih lama di sini. Dan gue mau nambahin, ini layarnya ketika gue tekan-tekan, itu berasa kaku dan keras banget loh. Nggak kayak yang sebelumnya itu berasa kayak Blesek masuk ke dalam gitu. Nggak begitu. Kalau lu bilang layar tanpa hambatan, tanpa interupsi, ya nggak juga. Kan masih ada lipatan di tengahnya, men. Dan emang kan itu masih jadi keterbatasan buat semua handphone foldable. 15 menit gue pakai, gue merhatiin terus sih ada lipatan itu. Tapi lama-lama ya udah lupa aja. Setelah beberapa kali kita sempat megang foldable phones, kita sebenarnya bisa mengkategorize foldable phones menjadi beberapa tipe ya. Yang pertama, kalau dilipat kecil, hampir nggak ada fungsinya. Begitu dibuka, ada fungsinya dan size-nya segede handphone beneran. Kayak Z Flip atau Motorola Razr ya? Itu lebih ke style lah ya, stylish. Terus yang kedua, ada juga yang punya 2 layar tapi terpisah dan dipisahkan oleh engsel dan disatukan oleh engsel. Kayak Surface Duo contohnya. Ya, terus juga ada yang berupa aksesoris yang aslinya sebenarnya dia 1 layar, kalau ditambahin aksesoris jadi 2 layar. LG Dual Screen contohnya. Misalnya. Tapi menurut kami yang paling mendekati the future of foldable smartphone adalah tipe yang seperti ada di Fold 2 ini. 1 layar ketika ditutup bentuknya menjadi handphone normal dan ketika dibuka menjadi tablet. Ya itu alasan kenapa orang pengen punya foldable phone. Fungsinya 2 dalam 1 device, nggak perlu punya 2 device yang berbeda. Ya walaupun emang Galaxy Fold 2 ini kalau kami lihat sudah berada di jalur yang benar, tapi masih ada hal-hal yang harus diimprove. Untuk itu, kami tunggu unit pesanan kami untuk di-deliver, baru akan kami lakukan full review semuanya kami bahas di situ. Ya bolehlah kasih tahu ke Gadgeters, walaupun juga Gadgeters pasti udah tahu juga gitu ya main weakness. Klasik juga nih, klasik dari weakness dari Fold 2 ini itu adalah harga. Gini, soal harga pun kita bisa argue bahwa ketika sebuah handphone membawa teknologi cutting edge sebaru ini dan belum banyak ada di device-device lain, pasti harga komponennya juga masih sangat-sangat tinggi. Ketika nanti foldable phone sudah mulai ramai di pasaran, yakinlah harganya pasti akan pelan-pelan turun. Di luar impresi secara fisik, pengalaman kami pakai device ini ya speedy dan kencang-kencang aja. Soalnya speknya juga spek paling tinggi di 2020 untuk sebuah handphone Android. Snapdragon 865 Plus, layarnya 120Hz, RAM-nya juga 12GB. Tapi bentar dulu, sebelum closing, gimana nih? Lu kan udah nyoba ini selama beberapa hari. Berubah nggak lu punya impresi dari yang pertama-tama kita nyoba handphone lipat sampai dengan Galaxy Fold 2 ini? Setelah gue pakai ini, jujur aja gue merasa lebih optimis ya memakainya. Dengan teknologi lebih optimis. Karena menurut gue yang pertama maupun yang lain-lain itu pas kita coba ya gimana ya, yang belum serak aja gitu. Tapi ini jujur honest opinion, Fold 2 ini ya membuat user yang pesimis terhadap teknologi ini seperti gue menjadi optimis. Buat closing kami punya 2 pertanyaan. Kami pengen tahu, kalian yang udah pernah atau masih pakai handphone foldable, setelah pemakaian jangka panjang, screen-nya itu masih mulus seperti pertama beli,
Atau ada isu-isu yang kalian alami? Coba drop komen di bawah. Yang kedua, ya kita juga pengen tahu berapa banyak dari kalian yang udah PO Fold 2 ini. Drop komen juga di bawah. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya mengenai Galaxy Fold 2, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys! Bye.